Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam acara Sudut Pandang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita bersama guru kita Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi akan membahas bersama suatu tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hoax atau kita kenal dengan berita bohong atau berita palsu, di mana istilah ini akhir-akhir ini marak sekali terjadi, khususnya di media-media sosial. Seringkali ini menjadi perbincangan dan pembahasan. Berbicara tentang berita hoax itu sendiri, kita akan bahas bersama nanti bersama guru kita Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz pada kesempatan kali ini? Baik, alhamdulillah. Hoax ini Ustadz ya? Ya, tema yang menarik. Menarik Ustadz ya? Untuk diperbincangkan. Karena sedang marak-maraknya Ustadz ya? Iya, betul. Kalau berbicara tentang hoax Ustadz, ini jadi teringat Ustadz, sebelum kita masuk sendiri ke hoax itu sendiri, di mana pengertian inti dari hoax sendiri kan berita yang palsu atau bohong Ustadz. Kita teringat dengan satu hadis Rasul SAW Ustadz, tentang orang kalau menyampaikan itu yang disampaikan berbohong, itu termasuk ke dalam salah satu ciri-ciri orang munafik Ustadz. Mungkin di awal ini mukadimahnya mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan juga pemirsa tentang ciri-ciri dari orang munafik dilihat tadi dari hadis yang tadi Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adapun tentang ciri-ciri orang-orang munafik, yang mana bukan berarti kalau ciri itu ada pada seseorang dan orang itu kita cap ini munafik kemudian kafir, ya enggak ya. Tapi dalam dirinya bisa jadi ada bibit-bibit kemunafikan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 3 ciri orang munafik, yaitu apabila dia bicara dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang munafik adalah dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mau menipu Allah, tapi sesungguhnya Allah yang menipu mereka. Menipu Allah maksudnya gimana? Menipu Allah itu maksudnya mereka menipu para nabi dan para pejuang dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka kalau cirinya, kalau mereka itu bangkit untuk sholat, mereka bangkit itu dalam keadaan malas. Jadi nggak ada gairah untuk mengerjakan ibadah sholat, nggak ada semangat, kurang gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kecuali hanya sedikit sekali. Ciri-ciri orang munafik ini banyak sekali ciri-ciri orang munafik, yang mana apabila ciri itu pada diri kita, maka kita harus khawatir bahwasanya dikhawatirkan di dalam diri kita itu terjangkit sifat kemunafikan. Mungkin kita bukan munafik hakiki sebagaimana yang diancam menjadi penghuni neraka, tapi kita mempunyai salah satu bibit orang-orang golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi darkil asfali minan nar, akan menempati tempat yang paling rendah ada di neraka, waliyadzubillah min dzalik. Makanya penting untuk kita mengerti cirinya dan kita untuk menjauhi ciri-ciri tersebut. Kalau mungkin di zaman Rasul sendiri Ustadz, mungkin kita kaitkan antara munafik ini mungkin desas-desus Ustadz ya, berita kebohongan. Kalau di zaman Rasul SAW sendiri Ustadz, mungkin ada kisah yang bisa dibagikan tentang kemunafikan ini sendiri dari pelakunya mungkin. Kalau di zaman Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, dan tentunya dakwah perjuangan itu pasti ada tantangan. Dan tantangan Nabi nggak kalah dengan para Nabi sebelumnya, nggak kalah. Nabi Muhammad pun malah bisa dikatakan beliau yang tantangannya itu paling berat.
Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berdakwah ada di kota Mekah, maka musuh beliau itu orang kafir Quraisy. Orang kafir kelihatan di hadapan mata, kalau menyerang kelihatan ini serangan dari musuh. Di hadapan mata. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka Nabi mendapati musuh yang lebih berbahaya, yaitu orang-orang munafik. Ini lebih berbahaya. Nah, mereka memusuhi Nabi tapi nggak kelihatan. Nah, kita bisa lihat begini. Ada ular di luar rumah. Berbahaya ya? Berbahaya. Ya. Lebih berbahaya mana? Ular di dalam selimut kita. Lebih berbahaya ular yang ada di dalam. Coba, inilah gambaran keadaan kaum muslimin ketika di Madinah banyaknya ular di dalam selimut. Ketika itu orang-orang yang kalau mereka Nabi sholat, mereka sholat di belakang Nabi. Nabi memberikan siraman-siraman rohani ilmu, mereka duduk di sana. Tapi ketika di luar mereka menjadi orang yang paling bernafsu untuk menjatuhkan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini harus kita waspadai. Ketika musuh itu ada di dalam selimut, tentunya pengawasan itu pun harus ekstra. Dan ketika itu memang para sahabat mengetahui, sebagian mengetahui siapa yang munafik dan siapa yang bukan munafik. Di antaranya adalah pemegang rahasia Rasulullah SAW, Hudzaifah al-Yaman. Yaitu mengetahui siapakah orang yang munafik dan siapakah orang yang bukan orang munafik. Nah, ketika itu memang keadaan sangat berat. Kita harus tahu bahwasanya orang-orang munafik benar-benar mereka berulang kali mereka berusaha untuk melumpuhkan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita tahu bahwasanya setiap perjuangan karena Allah, maka Allah yang akan menjadi pelindungnya. Nabi dilindungi oleh Allah, kaum muslimin dilindungi Allah, Islam dilindungi Allah, sehingga Islam tetap bisa sampai kepada kita hingga saat ini. Berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, hoax. Hoax ini kan suatu berita palsu, Ustaz. Di mana berita ini tentu ada seorang yang menyampaikannya, kan, Ustaz? Apakah bisa juga dikategorikan seorang yang menyampaikan berita palsu ini sebagai, mohon maaf, ada ciri-ciri kemunafikan dalam dirinya, Ustaz? Jadi begini, memang orang yang terlatih berbohong itu adalah seorang yang memang kondisi jiwanya nggak beres berarti. Orang itu baik, kondisi mentalnya bagus, pasti ketika dia berbohong ada rasa khawatir. Dia sudah sering berbohong, nggak ada kekhawatiran lagi, dia dengan seenaknya berbohong. Nah, ini mungkin ada bibit kemunafikan. Nggak boleh kita memvonis ini munafik kafir, jangan ya. Tapi ada bibit kemunafikan di situ. Ada bibit kemunafikan yang ada di situ. Lalu bagaimana dengan itu? Ya, kita lihat bahwasanya kalau orang itu sudah terbiasa berbohong, berarti omongannya pun juga susah untuk bisa dipercaya. Dan memang apabila dilihat bahwasanya berapa kali terjadi kabar-kabar yang kurang menyenangkan di kalangan kaum muslimin, itu sumbernya dari orang munafik. Katakan pernah satu peristiwa dikenal dengan nama Hadithul Ifki, yaitu suatu ketika Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, beliau wanita suci, istri Nabi, dan wajib harus kita junjung tinggi dan kita hormati. Beliau radhiyallahu ta'ala anha ketinggalan rombongan, hingga akhirnya beliau pun, dan ini dalam satu perjalanan, di sana dulu nggak seperti sekarang, banyak orang, sepi, nggak ada orang, dan akhirnya ada satu juga seorang sahabat yang ketinggalan rombongan. Ketika itu nggak ada lagi, sahabat nanya, siapa? Siti Aisyah. Oh, langsung dituntun dengan penuh penghormatan. Tuntun sampai akhirnya bertemu dengan sebagian rombongan, kemudian setelah itu berpisah. Tentu proses nuntunnya itu pun juga jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya sekedar 1 jam 2 jam, cukup lama bisa jadi sampai bertemu dengan rombongan. Nah, ketika itu orang-orang munafik mengabarkan desas-desus bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita suci, istri Nabi, dikabarkan selingkuh. Itu orang-orang munafik sumbernya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengklarifikasi dan membersihkan nama Siti Aisyah bahwasanya beliau adalah wanita suci dan tidak mungkin berbuat sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang munafik tersebut. Kita bisa lihat mengganggu dakwah Nabi hingga sampai pada tahapan memfitnah keluarga Nabi. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat besar. Tapi ini terjadi, dan saat itu yang memberikan kabar adalah orang-orang munafik. Nggak mesti orang munafik, juga pernah ada daripada salah satu kalangan sahabat Nabi sendiri yang mungkin salah paham hingga akhirnya menyebarkan kabar dusta
Akan tetapi biasanya kedustaan itu munculnya daripada orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat kemunafikan ini insyaallah. Artinya orang yang menyebarkan berita hoaks atau berita palsu dari pemaparan Ustaz tadi bisa memiliki bibit-bibit Ya, kemunafikan. ada bibit kemunafikan, tapi jangan kita vonis karena memvonis itu nggak boleh ya. Tapi ada bibit kemunafikan di situ. Ya. Terus kaitannya dengan yang saat ini terjadi, Ustaz, kita tahu banyak sekali berita-berita yang menyudutkan umat Islam. Ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya Ustaz bisa menerangkan kepada kita semua bagaimana rumusannya, caranya supaya kita juga bisa menghindari atau sikap kita bagaimana, tapi mungkin setelah jeda yang satu ini Ustaz ya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.